Tanggung jawab profesi. Yana Julio, harusnya Yana Julio kan? Hanya karena ikut-ikutan Julio Iglesias kan? Jadi kalau baca Haji Jaja Miharja gimana? Haha Mihara. Haha Mihara. Ya, tamu saya kali ini, saya nggak tahu saya wawancarin dia atau dia wawancarin saya, karena kami berdua sama-sama tukang wawancarai dan sama-sama tukang diwawancarai. Kang Maman atau Maman Suherman yang ada di sini. Aduh, sebuah kehormatan. Lu mau apa lu? Mau nanya atau mau dikit? Orang lu semua manggilnya Kang Maman, padahal dia berdarah, sebenarnya ada barat dari Sulawesi Selatan benernya. Ibu saya Goa. Lahir dan besar di Goa. Terus? Nama M. Suherman. Itu Muhammad sudah. Tapi begitu bukan Maman. Bukan Maman. Begitu pindah ke Sumedang, guru saya kreatif, M-nya ditulis Maman. Udah ke bawah. Bapak sudah memang. Bapak ada darah Sumedangnya. Ya. Ada darah Sumedang. Darah Sumedang. Nah, yang bahagia memang Bapak. Karena cita-citanya begitu. Mengubah anaknya jadi orang Sunda. Karena dia bilang keberatan loh, pakai nama Muhammad itu keberatan. Jadi harus memamankan Suherman. Gitu sampai ke Makassar, saya dikira orang norak loh man, mentang-mentang pindah ke Jawa jadi namanya Maman, biar dibilang kota ya. Dia nggak tahu orang yang namanya Maman jutaan. Oke. Dan perjalanan hidupnya menarik banget ya. Sekarang dia penggerak literasi lah sekarang ya. Niatnya ke situ karena itu kayak wasiatnya Bapak. Wasiatnya Bapak saya. Keluarga saya itu dari pihak Bapak, dari pihak Ibu, orang-orang Goa, Pak, kampungnya Sahrul Yassin Limpo itu memang daerah miskin, daerah kering, hidupnya cuma dari tanaman bengkuang dan batu bata merah kan. Oke. Jadi kalau kita bisa lulus SMP itu udah hebat. Luar biasa. Ibu saya lulus SMP luar biasa. Tapi yang lain-lainnya nggak ada lah kehormatan. Kemudian karena dapat tentara, semua keluarganya ibu tuh kalau ke Makassar pasti harus datang ke rumah tentara itu, walaupun tentara itu juga masih pembantu Letnan 2, masih Pelda, udah dianggap udah tiba-tiba jadi dapat gelar kehormatan Karaeng dan sebagainya. Kita Karaeng dari mana gitu kan. Nah Bapak cuma bilang ubah nih keluargamu jadi orang yang peduli pada ayat pertama Al-Quran. Iqra, bacalah. Di umur 3,5 tahun tuh dibacain koran sama Bapak, dieja. Malam, M-A-M-A, L-A-M, bagaimana Pak berjuang supaya saya umur 4 tahun sudah jadi anak ajaib yang bisa baca. Begitu saya bisa baca, dia jelaskanlah pada keluarga. Menurut keyakinan saya, kalau sudah bisa baca seseorang, dia tidak akan pernah lagi lapar dan miskin. Dan itu dipercaya sama semua keluarga. Apa buktinya? Sederhana sih Bapak ngajarinnya. Begitu dia pulang kantor, bacain koran. Kemarin kan saya bacain. Begitu saya bacain koran, selesai dia kasih uang, nah dapat duit kan. Literally jadi. Sangat sederhana. Lama-lama saya senang dengan uang. Gimana cara dapat uang lebih gitu kan. Rumah saya di depan pasar, jadi saya harus ke belakang pasar. 90% orang buta huruf tahun 67, 68 di sana, pasar itu. Saya pintar baca kan, saya bawa koran, naik ke meja ikan yang sudah kosong, sambil bawa kaleng kosong. Saya baca koran, disebut anak ajaib. Semua orang tua, anak kecil bisa baca. Uang kembali itu masuk ke kaleng, teng. Jadi ngamen, tapi dengan baca koran. Dapat 1 kaleng. Besok tiba-tiba dapat 2 kaleng. Bapak saya kaget. Ini kok bisa dapat 2 kaleng? Coba saya intip, dia intip. Ternyata saya tuh sambil baca koran, orang-orang teriak, "Woi Herman," gitu kan panggilannya. Cari kok 4 angka di situ. Ya udah cari 4 angka. Yang saya lihat 4, 3, 5, 7. Ternyata itu nomor buntut. Buat orang-orang di pasar. Jadi semua pasang nomor buntut karena seorang Herman ini. Herman kecil itu. Dan ternyata sering menang, jadi dikasih bonus. Jadi duit saya nambah. Kata bapak saya, gaji saya sebulan, kenapa penghasilanmu 3 hari ya? Wah ngamuk lah, bapak saya kan ngajarin kamu untuk jadi orang yang berbakti, bukan jadi peramal buntut gitu kan. Udah nggak boleh lagi masuk ke sana. Nah 1 hari, ibu saya nggak punya uang. Bapak juga gajiannya cuma sebulan sekali, itu tentara rada bersih nih. Bapak waktu itu. Padahal dia yang pegang tiket-tiketnya semua orang tentara dari Jawa Barat yang kalau mau kembali ke Bandung cuti dan sebagainya pasti minta tiketnya ke Bapak kan. Dia bagian pengadaan itu. Tiba-tiba adik saya kehabisan uang tuh, uang susunya. Jadi ibu minta ke Bapak, minta dong uang susu habis. Uang kita udah habis gara-gara orang mau berangkat ke Bandung, berangkat ke Jakarta.
begitu kapal laut belum sampai, bermalam semua di rumah. Dan pakai uangnya bapak gitu kan. Sekarang udah habis nih. Ya udah kata bapak, tenang, besok saya cari. Malam-malam bapak ke kamar, cari keempat angka di koran ini. Jadi dia berdamai deh. Dia berusaha berdamai. Begitu beli, sembunyikan kok di bawah tempat tidur. Sembunyi di bawah tempat tidur. Menang besoknya. Kena nomornya pas. Tapi ketangkep duluan sama ibu. Nah ibu saya yang agamanya rada kuat, yang taruh saya di pesantren, langsung ngamuk. Lu yang larang, lu yang suruh buka gini juga. Sejak itu pertama kali saya melihat ada perang Badar di rumah saya. Perang besar di rumah saya tentang bapak dan ibu. Tapi ibu nggak pernah tahu kenapa itu terjadi. Jadi ketika bapak meninggal, saya baru cerita. Bahwa itu karena ibu minta duit. Nah di situ bapak ngajarin tentang tanggung jawab laki-laki. Apapun demi anak, demi apa, harus ada. Nggak mau tahu. Nggak boleh tahu. Pokoknya ibu nggak boleh tahu, siapa nggak boleh tahu, harus ada. Dan ibu baru tahu setelah bapak meninggal, setelah saya cerita. Banyak betul dipelajari dari bapak ini, almarhum. Luar biasa tuh tentara yang zaman dulu kalau naik mobil pasti gratis kan. Siapa yang berani minta duit ke tentara? Bapak tuh begitu naik dari Jakarta ke Sumedang atau dari Makassar ke Bone waktu itu pasti buka baju tentaranya, masukin ke besek pakai baju sipil. Harus bayar. Dia nggak mau kalau diminta dipotong kayak gitu. Dia merasakan betul jadi orang yang sangat biasa di Sumedang yang juga tidak juga lebih makmur dari ibu kan. Walaupun bapaknya itu ningrat, mantri politik, mantri pertanian. Cuma kakek saya katanya kawinnya 12 kali kan. Jadi uangnya kemana-mana. Semoga nggak nurun nih. Insya Allah. Kawinnya di mana ikut berpolitik, di mana ikut ada istrinya di situ. Di mana dia ikut Bung Karno, ada di situ istrinya, di mana ikut di sana. Mengakunya si marahin gitu kan. Jadi uangnya habis untuk hal seperti itu. Padahal anaknya cuma bapak. Jadi dia tahu betul suasana itu, sehingga udahlah. Kita harus tetap jadi marahin, jadi orang baik, jangan sakitin orang kecil. Itu pelajaran yang paling utama. Jadi kalau diminta gratis dia malah marah, dia malah ngasih. Jadi bajunya tuh selalu dalam bungkusan. Sampai dia jadi kapten, dia jadi mayor, itu dilakukan terus. Itu yang saya bikin buku Bapakku Indonesia yang kemudian difilmkan oleh mahasiswa ISI jadi 11 episode film pendek. Pak Solitan memproduksi seri pertunjukannya di Taman Ismail Marzuki sebagai konser musik. Saya dengan Iksan Skuter dan sebagainya, karena dia bukan pahlawan, mungkin nggak ada yang kenal sosok kita, buat saya dia pahlawan. Seperti aja bapaknya Mas Helmi dan Mas Tanto. Orang biasa, tapi dia yang bikin kita seperti sekarang ini. Kalau dari ibu apa yang dipelajarin? Bapak saya meninggal tahun 82, ketika ibu saya masih berumur 33 tahun. Beda dengan saya kan cuma 15 tahun. Menjadi orang tua tunggal buat 5 anak. Mama paling tua ya? Saya paling tua. Oke. Dengan pensiunan 400.000 harus menghidupi 5 anak. Bagaimana telur satu bisa dipotong 5 itu. Dan dia kemudian bilang dia sudah kenyang tiap saat itu. Bagaimana dia mengawasi pengiriman bensin dari Bandung ke Sumedang, naik ke atas SPBU supaya tidak disedot berkurang bensin. Bolak-balik naik motor Sumedang Bandung melewati Cadas Pangeran tengah malam. Seorang perempuan ini? Seorang perempuan, preman. Dan satu pengalaman yang saya tidak bisa lupa, ketika dia hidup dari melatih tenis kan, masih rok pendek dong. Saya ikut jemput, begitu pulang di perempatan, 4 anak muda premannya Sumedang itu lagi pegang botol mabuk. Woi, Anda janda genit lewat. Saya dengar, tapi saya takut. Karena saya lewat sekolah ke sana kan. Ini tukang palak, bener-bener orang-orang ini. Saya balap, ibu saya ngamuk. Kenapa lu balap? Putar. Mampus nih kata gue. Gue Makassar, kemana-mana bawa balik di BH-nya gitu kan. Dia cuma nanya, siapa yang teriak? Ada. Kenapa kamu bilang saya janda genit? Saya pernah merugikan? Enggak. Ibu saya keluarin balik rekat. Badiknya nih rekat. Hajar berdarah tuh orang. Habis itu dia cuma bilang, kamu mati kalau gak ke rumah sakit. Sana ke rumah sakit. Nanti kalau udah sembuh, temuin saya. Tangan kosong atau pakai badik. Kita duel. Pertama kali saya lihat. Ini dia nih cewek Makassar. Besok-besok saya nggak lewat situ dong. Takut. Itu lewat sawah, ketahuan. Marah lagi. Ditampar pakai kaki. Tendangan taekwondo, jedar. Lu anak laki gak, Pak? Di situ saya kemudian belajar tentang tegakkan kebenaran dong. Dia datangin rumah keluarganya supaya anak itu diajar dan sebagainya.
kebetulan kepala agama, gitu. kepala sekolah Iya. agama atau kepala urusan agama didatangin, malah ibu saya dinasihatin sebagai janda harus wah keluar tuh rasis, keluar tuh ininya gender perspektif yang biasnya nggak betul. Marah lagi. Wah, ditantang sama bapak ibu saya. Oke, kalau bapak nggak bisa ngajar anak bapak, saya nggak akan ngajar. Tapi saya nggak tanggung risikonya. Dia pulang deh. Saya dari beblek, ini anak tertua baru umur 17 nih. Ibu saya pergi, siapa yang jaga? Itu pelajaran yang paling dahsyat. Dan ketika saya meninggalkan, diterima di UI, dia cuma bawa 3 modal ya, orang Makassar. Filosofinya talu capo itu 3 ujung. Apa ya? Capo lila, ujung lidah. Capo lasso, ujung kelamin laki. Iya. Capo badik, 3 badik. Tegakkan ini. Capo badik itu tegakkan alifmu, badik itu harus tegak terus, harga diri jangan jatuh. Semiskin-miskinnya kamu jangan jadi pengemis, cari uang sendiri dengan halal, jaga lidah, jaga alat, jangan lukain anak orang, anak perempuan orang. 3 kamu pakai modal ini, hiduplah kamu di Jakarta. Nah, saya menegakkan badik itu lewat literasi, betul lewat. Jadi paduan bapak ibu lewat ikra, lewat menulis. UI 40.500 satu semester. Nulis di majalah gadis, di majalah model, cerpen, sudah 75.000. Udah bisa hidup. Jadi saya merasa paduan ibu dan bapak nih yang bikin saya bertahan. Sampai kemudian jadi pemper termuda di Gramedia kan waktu itu. Ya. 27 tahun udah jadi pemimpin redaksi. Itu Citra ya Pak? Dari Nova ke Citra. Citra lalu Citra 94 sampai 97 saya bikin People Choice Award pertama itu. Primadona TV Primadona yang kemudian jadi Panasonic Award. Di mana Mas Helmi, Mas Tanto adalah juga orang-orang yang membuat ini tegak dan membuat kita sedih. Tahun ini nggak ada. Apa kabar ya Panasonic Award? Padahal ini People Choice Award pertama di Indonesia yang orang jaga waktu itu karena nggak ada. Belum ada SMS dan sebagainya, orang harus ngisi blanko, kemenangan Mas Helmi segala, kemenangan Mas Pak Wimar Witular saat itu. Dan banyak orang artis yang mengakui gara-gara menang di Panasonic honornya naik, keterkenalannya naik. Dan hasilnya sama dengan Quality Award yang dibikin oleh Festival Film Indonesia, Festival Sinetron kan. Hampir sama hasilnya untuk membuktikan saat itu bahwa rakyat kita udah pinter kok memilih sendiri. Dan 97 itu adalah ketegangan pertama. Nggak disetujui kan Panasonic Award oleh Menteri Penerangan waktu itu Pak Hartono, Jenderal Hartono. Jenderal R. Hartono. Alasannya cuma satu, kamu mau saingin bikinan negara. Negara itu cuma mengakui FFI. Padahal ini bukan film. Bukan film. Kita udah bilang, kita ini cuma People Choice Award dan tidak akan mengganggu itu, tidak akan menjadi pengganti, ini cuma pelengkap. Itu sampai harus dia datang menyaksikan untuk melihat. Untuk membuktikan bahwa memang bukan saingannya FFI, bukan saingannya bikinan negara. Kita tuh harus kawal. Saya dengan Mas Widi Krastawan, Wakil Pemret, direkturnya kelompok Gramedia Majalah tuh harus mendampingi untuk memberi penjelasan. Banyak yang tidak tahu cerita, tapi saya, Mas Tanto tuh pasti tahu cerita itu. Betapa perjuangan untuk itu ditegakkan. Dan alhamdulillah jadi People Choice Award pertama, dan siapa yang tidak bangga dengan ini misalnya gitu kan? Dengan Panasonic Award itu kebanyakan bukannya saya nggak menghormatin gitu. Benda yang membuat banyak orang kemudian terbuka matanya bahwa ajang penghargaan itu bukan cuma yang dibentuk oleh pemerintah misalnya, dan rakyat pun bisa memilih sendiri. Pada saat rezim masih mengatakan rakyat belum pintar memilih sendiri, pemilu pun masih milih gambar, terobosan kita waktu itu milih orang langsung kan. Jadi sebenarnya secara politis saja itu ada gunanya, dan waktu itu juga pasti dilarang karena masalah politik. Karena waktu itu betul-betul didengungkan rakyat belum bisa memilih sendiri. Jadi kita bersedih nggak ada tahun 2020. Iya, dan tidak ada beritanya, tidak ada pengumuman kalau tidak ada gitu. Iya. Dan Mas Ewo udah berapa kali yang menang? Mungkin 24 kali ya. Salah satu pemenang terbanyak kan? Iya, salah satu. Baik sebagai individu, baik sebagai produser. Lebih banyak sebagai produser. Dan saya banyak genre-nya. Saya ke reality show, menang di kuis ya. Kuis, reality show ya. Ini rajanya lah, 2 ini kan yang paling kuat. Ya. Itu ya. Penasbihannya emang Panasonic Award. Sayang tidak ada lagi ya. Kita tahu memang industri, kalau kita bilang industri televisi tengkurap juga tidak. Apalagi 2021 ini, Mak. Itu televisi menguat lagi. Dahsyat, Ikatan Cinta dengan share 40 tuh dahsyat. 52 sempat. Bahkan sampai 52 misalnya. Itu nggak pernah terjadi, bahkan mengalahkan
yang kita bilang fenomenal, drama Korea segala macam ya, iya, dan juga Netflix segala macam ya. untuk film Indonesia misalnya Sidul Anak Sekolahan, Sekolahan, ya. kelewat oleh ini. Itu yang seharusnya dijaga betul oleh stasiun televisi, bahwa masih ada yang menonton, tapi juga tetap dengan tanggung jawab moralnya bahwa dia adalah frekuensi milik publik. Ya. Bukan frekuensi milik pribadi, bahkan ada pasal jelas-jelas di P3SPS mengatakan dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau kelompoknya. Oke, saya mumpung Kang Maman sudah ngomong ke situ, ini kan ada lagi-lagi ada mempertanyakan gitu ya, bahwa lah ini kan TV ya, karena saya mantan pemimpin salah satu media televisi, kita tahu itu adalah menggunakan frekuensi milik publik. Itu yang ada di Undang-Undang Penyiaran. Ya, dan itu orang tidak banyak tahu. Artinya kalau itu adalah milik publik, mestinya adalah untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Orang. Dia disebut frekuensi milik publik dan sumber daya alam yang terbatas. Ya. Tidak semua orang punya, dan memang betul-betul terbatas. Bahkan sekarang sudah tidak ada istilahnya kan. Dan amanat undang-undangnya selalu payung hukumnya adalah demi kepentingan publik, berkaitan dengan penggunaan anggaran negara, berkaitan dengan masalah hukum dan sebagainya. Betul. Di luar hal ini seharusnya tidak boleh. Bahwa kemudian dia sudah memenuhi kriteria demi kepentingan publik, dia juga tetap harus menjaga adab, menjaga etika, menjaga moral. Tidak boleh melakukan pengadilan di luar pengadilan, misalnya konten, nggak boleh melakukan penghinaan, menyebut orang pun dengan terhormat dan sebagainya. Tidak boleh memarjinalkan. Minoritas, itu amanat undang-undang dan ada di P3SPS. Termasuk mempergunakan frekuensi itu adalah untuk sesuatu yang kita pertanyakan, ini manfaatnya apa? Untuk kepentingan publiknya apa misalnya. Ya. Dan kalau dibilang kepentingan yang kami ini pencintanya dan followernya itu jutaan gitu. Ya. Penonton bulu tangkis itu berapa sih followernya? Puluhan juta pecinta bulu tangkis Indonesia yang bangga dengan bulu tangkis Indonesia. Real. Nyata, jelas-jelas, dan berguna buat bangsa ini, harga diri bangsa ini diperjuangkan di sana. Ada pride di situ. Thomas Uber itu bikin kita bangga betul. Zaman-zaman dulu Thomas Uber itu kalau menang kita dipawai kemana-mana, ditaruh di Bank Indonesia pialanya untuk dijaga kehormatannya. Nggak ada tuh yang kemudian terdorong untuk bikin live-nya, misalnya selain TVRI di zaman Mas Helmi dia menjadi sukses misalnya juga. Sekarang siapa yang melihat di kondisi seperti sekarang aja berapa TV yang peduli. Sementara kalau hal yang bersifat pribadi, dan kemudian dengan alasan kan ada fungsi ekonominya. Setuju, nggak boleh membunuh fungsi ekonominya, tapi fungsi kepentingan publik ini tidak boleh dibunuh karena itu amanat undang-undang. Ini yang sekarang orang banyak sekali yang mempertanyakan tentang ada live pernikahan, live lamaran saya tidak punya masalah dengan sosok-sosoknya. Karena kan undang-undang penyiaran tidak menembak mereka. Yang ditembak oleh undang-undang penyiaran dan P3SPS kan lembaga penyiaran. Lembaga penyiarannya. Seharusnya hal itu yang dimunculkan, dan saya berharap KPI sadar betul bahwa sebagai regulator dia mewakili masyarakat, bukan mewakili industri. Kalau KPI sudah lebih banyak mewakili industri, marwahnya bisa hilang. Karena kan amanat undang-undangnya dia mewakili publik. Harusnya dia yang mengawal hal ini. Dan jangan salah membaca pasal-pasal. Kepentingan publik itu jelas-jelas detail disebut di pasal 13, 14, pasal 13 SPS itu detail di situ. Jelas betul. Ini yang harus dijaga. Persoalannya kemudian memang adalah publik pun udah capek ya. Sehingga tidak ikut memberikan dorongan kan. Itu yang masalah. Yang kedua, teman-teman di KPI kadang-kadang mengatakan dia bukan lembaga sensor. Jadi dia ada di ujung. Setelah tayang baru bersikap gitu kan. Yang di depan itu LSF misalnya. Saya setuju itu. Tapi kan begitu tahu iklannya akan ada acara seperti itu, masa dia nggak bisa berdialog dengan stasiun televisinya bahwa ini berpotensi melanggar P3SPS misalnya. Kan itu ada unsur itu. Dan itu juga ada diamanatkan di dalam undang-undang juga. Mereka bisa berdialog juga. Perkembangan terakhir ada update-nya, Man? Update-nya sampai hari ini kalau sampai semua tayangan sejenis itu, yang kalau di luar negeri aja tayangan kabel, yang tentang kisah kehidupan keluarga yang bersambung-sambung itu kan di TV kabel kan, dan masih ada di TV yang menggunakan frekuensi milik publik, artinya nggak ada perubahan. Dan kalau dengan kabel yang nonton kan bayar. Ya itu urusan mereka lah. Kalau kita lihat nih keluarga siapa yang rockers itu, yang tiap hari diikutin kehidupan pribadinya kan. Ozzy Osbourne kan di TV kabel kan. Iya.
karena memang berkaitan dengan hal itu, mau nonton dia bayar lah. Bayar, silakan. Silakan, tapi kalau menggunakan frekuensi milik publik lain cerita. Ini yang menjadi persoalan di kita. Selain persoalan kemudian menjaga marwahnya TV publik yang harus berakhlak, bermoral dan sebagainya itu juga ada yang penting. Jangan sampai kemudian produk-produk TV yang menggunakan frekuensi milik publik tidak beda hasilnya dengan ada yang ada di YouTube, ada yang orang kemudian bisa sebebas-bebasnya, walaupun juga tidak boleh bebas sebenarnya kan. Iya. Saya kemarin saya mengundang Yuli Andre Darwis, saya akan mengundang Bang Ilham Bintang ya, sebagai orang yang berada di Dewan Pers. Jadi ini juga memang sesuatu hal yang juga cepat juga harus kita sikapi, karena di luar media penyiaran publik ya seperti YouTube itu kan, wah itu seperti ranah yang tidak tersentuh undang-undang penyiaran, tidak tersentuh dengan undang-undang pers. Maka banyak sekali konten creator yang kadang-kadang, mohon maaf lah man, kebablasan juga gitu. Itu yang kemudian dengan segala pro kontra lahirnya polisi virtual yang dihidupkan oleh Kapolri yang sekarang, banyak yang kemudian menyambut karena merasa penting akhirnya, karena adab sudah dilupakan kan di situ. Iya. Demi clickbait, demi viewers dan sebagainya. Demi subscriber adab dilupakan. Padahal itu juga menjadi amanah kita yang nomor satu kan seharusnya, yang harus tetap dijaga. Sehingga saya bukan orang yang selalu suka diawasi. Kita kan melawan Orde Baru dulu, lahirnya Orde Reformasi kan karena rezim narasi tunggal. Kita nggak bisa berbuat apa karena diawasin betul-betul kan. Tapi kalau sekarang muncul istilah polisi virtual yang mengawasi kita di media sosial, kadang-kadang saya harus menganggukkan kepala. Karena kondisi kebablasannya ini. Dan masih bagus bahwa yang dilakukan oleh Kapolri sekarang berusaha untuk restoratif justice, tidak sedikit-sedikit masuk ke pengadilan kan. Ada pertemuan dulu, ada pemulihan dulu, orang diperingati dulu, diingatkan kamu salah, kalau nggak lu cabut tuh konten lu, baru kita akan semprit. Itu sebenarnya sesuatu yang bagus, walaupun nanti harus ada payung hukum yang jelas. Saya bilang ke harus ada undang-undang sih. Harus ada undang-undang, payung hukum yang jelas supaya jangan salah langkah. Dan literasi digital bukan tanggung jawab polisi sendiri. Pertanyaan saya, kemana Kemenkominfo? Kemana Kemendikbud? Yang punya fungsi pendidikan literasi, yang punya fungsi masalah digital dan sebagainya. Kalau Kemenkominfo juga diam seperti sekarang misalnya, kita nggak bisa apa-apa nih. Dan tonggak utama kita untuk menjaga ini kan sebenarnya frekuensi milik publik nih. Tapi kalau frekuensi milik publik, lembaga penyiaran publik kita juga tidak menjadi tempat yang bisa diandalkan, ini pun sebenarnya senjakala buat televisi. Kalau ternyata lebih asik nonton di YouTube, lebih asik nonton di sana, mereka akan pindah. Jadi jangan salahkan kalau nanti kemudian orang meninggalkan TVRI, orang meninggalkan TV-TV swasta dan sebagainya. Karena sama aja kan dengan yang di tempat-tempat lain. Justru harus makin cantik, harus makin hebat, harus makin cerdas menangani televisi-televisi kita. Ya tapi ini memang trennya berbeda kan. Kita pikir kemarin habis lah TV-TV media lama lah ya, yang konvensional media kayak televisi, seperti televisi. Memang sudah, dan ada beberapa biro iklan itu udah lebih besar belanja iklan ke media sosial. Sangat. Tetapi COVID itu merubah semuanya, man. Orang kembali ke rumah, tidak lagi tergantung. Kalau dulu kan orang mobile, sehingga mereka nontonnya dari gadget. Sekarang di rumah, makanya sekarang televisi kembali menguat. Karena Samudra Cinta, Ikatan Cinta. Karena pulsa lebih dipakai untuk anak belajar kan? Betul. Sehingga mereka tahan di situ. Dan bagaimana televisi itu tetap keren? Kenapa? Karena free. Ya, terutama yang FTA, terutama yang free to air. Dan disitulah seharusnya mereka berperan. Berperan buat bangsa ini harusnya. Tapi yang terjadi, jangan cuma menghitung soal viewer, soal rating. Yang juga jadi permasalahan di literasi digital gini, Mas. Mas Helmi berapa followernya? Di ini sekitar mungkin sekarang udah 680 sekian. 680 ribu di Instagram ya? Oh, di Instagram 123 ribu. 132 ribu. Oke. Yang Mas Helmi follow berapa? Nggak banyak. Ada berapa? Kalau di Instagram mungkin 1000-an kali. Seribunya ditonton, disaksikan, dibaca nggak oleh Mas Helmi? Kadang iya, kadang nggak. Kadang iya, kadang nggak kan? Berarti nggak identik dengan rating kan itu? Nggak. Nah, itu yang kadang-kadang orang lama yang berpikir di televisi seolah-olah menganggap follower orang di media sosial itu adalah rating. Padahal enggak. Belum tentu kan? Mas Helmi lah jadi 10 besar sekarang di dunia nih. Bukan karena jumlah follower kan?
Bukan. Kalau dibandingkan dengan seleb-seleb yang Jauh. cuma ratusan ribu kan? Saya cuma 600 sekian ribu. 600 sekian ribu dibanding 1 juta, 2 1 juta, juta ada yang belasan juta. belasan juta. Ya. Tapi kenapa masih masuk 10 besar? Kalau nggak salah ada pertimbangan kualitatif. Itu dia, dan bukan semata-mata menghamba pada angka kan? Betul. Nah ini yang harus diubah dalam pemikiran orang-orang media sekarang. Ya. Bahwa jumlah follower dan sebagainya itu bukan rating, bukan share. Itu yang harus diubah. Apalagi rating dan share itu kan selalu kita kemarin pertanyakan, apakah betul Itu dia. perhitungan rating dan share itu? Karena itu kan based on sampling. Betul. Dan kita tidak pernah tahu. Itu yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah bisa mengauditnya. Kita nggak pernah bisa mengauditnya, siapa yang mengisinya, Ya. apakah asisten rumah tangganya, Ya. apakah kepala rumah tangganya, apakah anaknya dan sebagainya. Malah pertanyaan apakah benar ada itu? Apakah benar ada alatnya? Itu pun jadi masalah misalnya. Sehingga kita bingung, kita harus tergantung pada siapa kan. Nah saya bersyukur ketika Mas Helmi masuk 10 besar, saya kaget. Jujur saya kaget karena loh followernya kan tidak sebanyak YouTuber dan selebgram yang luar biasa itu. Yang sekarang dihargai sedemikian mahal dan menghargai dirinya sedemikian mahal misalnya. Tapi ternyata mereka nggak tersorot di 10 besar itu. Sehingga saya berharap betul gimana caranya, mudah-mudahan misalnya pun Panasonic harus terhenti, Mas Helmi harus juga ikut memikirkan kita bikin ajang di mana kualitatif itu juga menjadi faktor penilaian. Tidak hanya sekedar kuantitatif. Tidak hanya sekedar kuantitatif, sebagaimana sekarang dalam 3 tahun kita jadi salah 2 orang yang ada di belakang Panasonic Award sekarang memikirkan itu kan. Kita tidak lagi melihat cuma rating kan? Enggak. Ketika kita jadi panitia di dalam PGS, ada pertimbangan. Ini share-nya tinggi tapi jiplakan. Ini share-nya tinggi tapi tidak memberikan nilai moral pelajaran. Kita keluarkan dari 5 besar kan? Dan lebih bersih akhirnya. Kenapa? Karena kita tahu orang-orang yang hanya mengandalkan hal itu berjuang untuk meminta semua lingkungannya untuk ayo dukung kami. Tapi kalau kita sudah yakin dengan kualitas kita, nggak perlu kita gerakin. Orang yang akan bergerak. Mas Helmi dilihat oleh dunia bukan karena Mas Helmi memaksa teman-teman pilih saya kan? Enggak. Itu misalnya. Nah, cara berpikir ini yang kita butuhkan hari ini. Di mana nilai kualitas itu juga harus dipertimbangkan. Kalau mau lihat Indonesia tetap berkualitas ya. Dan kita tuh berharap undang-undang penyiaran yang baru cepatlah diketok. Ya. Apalagi kita udah menjelang digital. Menjelang digital. Tahun November 2022 amanat kita undang-undang. Amanat Omnibus Law kan? Harus kan? Nggak boleh nggak. Itu saya pikir kita harus orang penyiaran nih, Mak. Harus berterima kasih tuh kepada Omnibus Law. Kalau nggak ada Omnibus Law, barangkali undang-undang penyiaran barangkali saya nggak tahu tuh mau diselesaikan kapan. Karena banyak kepentingan ada kepentingan bisnis, ada kepentingan politik, kepentingan politiknya. Sementara negara lain udah digital semua, Indonesia tuh memalukan loh. Itu dia. Kita hanya satu dari sedikit negara yang belum digital, masih analog. Nah, ketika nanti sudah harus memenuhi amanat Omnibus Law, kita digital semuanya. Bagaimana dengan konten? Kalau kita nggak dari sekarang, Mas. Ini yang jadi pertimbangan sekarang, yang jadi pemikiran saya. Saya dibully sama followernya selebriti karena dianggap iri sama mereka, tidak punya pekerjaan jadi ngurusin mereka. Saya sih ketawa aja. Ya Allah, kasihan banget nih orang. Cara berpikirnya seperti itu. Kalau mau begitu mah, saya sebagai penggemar bulu tangkis dan sepak bola meminta live setiap saat. Kalau hanya bicara soal jumlah kita tidak bisa sekarang berbicara cuma soal jumlah. Dan harusnya Mas Helmi menjadi contoh lah, dengan follower tidak sampai 1 juta. Bisa masuk 10 besar, bisa dilirik oleh internasional, dilirik oleh lembaga-lembaga dunia, dilirik oleh pemodal-pemodal besar dunia untuk masuk. Terima kasih. Sehingga saya bilang, Anda diberhentikan dari TVRI itu blessing. Minimal untuk saya lah. Untuk masyarakat. Buat banyak teman, kita merasa Anda diselamatkan. Diselamatkan oleh semesta, diselamatkan oleh Allah. Coba deh di situ terus. Sekarang tanpa di TVRI, jabatan berapa? Jangan seperti itu. Rezeki anak soleh saya alhamdulillah. Rezeki anak soleh. Ini Pak Sodi datang juga mau kasih saya nih. Dan lebih menghidupkan, menghidupkan banyak orang, lebih menginspirasi. Saya merasa jauh lebih bermanfaat, Mas. Lebih menginspirasi banyak orang, membangun teman-teman startup di daerah. Betul. Membangun usaha kecil menengah yang sekarang dikembangkan. Saya tuh sekarang jadi di mana katanya pembina UMKM. Nah, itu lo tau artinya apa? United menang kalah melulu. Keliling Indonesia kan, untuk membesarkan mereka. Membesarkan mereka. Saya tidak ada fase dalam hidup saya yang lebih bahagia dari sekarang. Termasuk berekspresi ya. Saya sekarang kalau masuk di TV juga mungkin udah nggak cocok juga, Mas.
Ya, apalagi kan saya ngalamin betul. Kita di TV itu nggak bisa berkreasi penuh tuh. Karena ada campur tangan dari produser, dari kreatif, dari manajer, dari Belum dari parpol, direktur, dari pemilik gitu. Termasuk dari pengiklan, man, bisa ngatur. Mas, Masya saya kan Allah. pernah pegang Aficom kan, pernah pegang Iya. rumah produksi dan Iya. biro iklan. Hmm. Kita bikin kejutan tuh untuk pertama kalinya serial itu adalah berbasis novel. Hmm. Lahirlah Carmilla, Badai Pasti Berlalu, lahirlah Jangan Ambil Nyawaku gitu kan. Kita menjadi sangat terkenal waktu itu. Carmilla menang Panasonic Award sehingga saya Carmilla itu keluar. marga T ya? Ya, Carmilla itu marga T kan? iya. Iya, iya. Saya kan tidak lagi mengurusi Panasonic karena nggak mau jadi ada di dalam tapi juga yang dinilai karyanya kan. Paramita Rusadi menang, Desi Ratnasari menang, Bella Safira menang, Atta Larik, Teddy Sa terkenal semuanya, Wulan Guritno muncul kan di situ tuh serial seperti itu. Itu novel itu kita udah pasti 26 episode selesai. 26 episode selesai ya. Tapi karena rating diminta didikte. Lanjutin dong. Gimana lanjutin ya? Novelnya udah selesai. Udah habis. Gampang kata dia. Apa yang dialami tokoh utamanya punya anak mengalami nasib yang sama seperti orang tuanya itu. Jadi Anda bayangkan bagaimana kita memperkosa kreasi kita. Mas Eli pasti ngalamin hal seperti itu kan. Nah begitu kita tidak ada di sana, lalu kemudian dibilang, oh lo kena iri makanya lo maki-maki hal seperti ini. Itu udah kenyang. Panasonic Award itu dari tahun 97 ada sampai 2019 ada. Udah berapa puluh tahun tuh kita bertahan sejak tahun 97. Saya jadi di biro iklan dari tahun 96. Kita udah ngalamin semua itu kan. Yeah. Tapi kita rindu betul lembaga penyiaran publik kita, lembaga pengguna frekuensi milik publik kita. Yeah. Juga tetap memberikan sesuatu yang luar biasa apalagi di era seperti sekarang. Betul. Saya berharap betul TV pendidikan dan sebagainya itu menjadi terobosan ketika orang belajar dari rumah. Yeah. Kalau justru nggak ada. Saya lagi akan membuat Siapa Berani dari Rumah. Ya, tapi waduh. Royaltinya hak Right-nya punya saya. Right-nya punya saya. Ya, jadi ini yang kita lagi berjuang. Ya butuh persiapan lah ya. Mencoba alat. Jadi pesertanya dari rumah tuh. Jadi mungkin peserta bisa ratusan, bisa ribuan. Ya. Saya berharap World Economic Forum kan bilang kalau kamu ingin bertahan di era milenial, di era digital ini, di abad 21 ini, kuasai 6 literasi. Ya. Kuasai 6 literasi. Literasi baca tulis Indonesia luar biasa. Cerita dong pengalaman yang paling unik gitu selama Kang Maman yang saya anggap sebagai seorang pejuang literasi. Kadang-kadang dia memposting atau mengirim gambar ke grup kita gitu, dia ada di pedalaman bertemu dengan suku-suku yang luar biasa. Saya tuh di lapisan terluar. Saya itu cuma provokator. Cuman orang yang sedih melihat minat baca kita rendah. Sempat nomor 60 dari 61, cuma setingkat di atas Botswana. Minat baca orang Indonesia baca buku setahun 3. Sementara negara paling literat Finland, Island itu 50. Dan begitu lihat di daerah itu bukan tidak mau baca, tapi aksesnya jauh. Ya. Toko buku terbanyak di Indonesia cuma 100-an yang punya jaringan, misalnya pulau kita 13.000, 16.000, katakanlah kalau ada 8.000 yang diisi oleh penduduk, nggak cukup untuk menampung mereka. Saya pernah ke Sulawesi Barat tahun 2016 atau berapa, belum ada universitas terbesar di sana tidak punya perpustakaan dan sebagainya misalnya, sehingga saya terdorong untuk masuk. Saya cuma jadi provokator. Siapa yang punya duit, punya buku, yuk gue bawain ke sana. Nah, Maret tanggal 13 Maret 2016 bawa buku, termasuk dari Pak Sony juga kita bawa buku ke sana, ketemu teman yang sangat luar biasa, ada namanya Ridwan Alimudin itu, keluaran UGM yang ingin bikin perpustakaan pribadi untuk yang isinya tentang kemaritiman dan sebagainya di daerahnya dia. Untuk mengisi itu, kita mau meresmikan pustaka dia, dan kita naik perahu gitu kan. Saya ada di dalam perahu itu. Itu lagi di jalan tiba-tiba terbalik tertelungkup. Di dalam perut itu cuma saya sendiri. Yang lain di atas, jadi masih bisa loncat. Jatuhnya itu tertelungkup perahu kayu, sehingga saya susah untuk keluar, nggak bisa bernafas saya. Akhirnya? Untung dia naik, dan nelayan-nelayan itu sudah bilang, cara salah satu untuk menyelamatkan kita dari ketidaksadaraan kan adalah berteriak, mama, supaya saya tetap sadar, karena saya udah selesai itu, udah lama di dalam, akhirnya bisa keluar, diselamatkan oleh penduduk. Yang lebih dramatis bukan soal saya hampir meninggalnya, tapi ketika sampai di pinggir pantainya, semua orang berjuang untuk menyelamatkan buku-buku itu. Ada yang menjaring,
ada yang kemudian sampai ke pinggir pantai. Buku itu dibawa pulang, dimasukkan ke ember untuk dicuci satu persatu, halamannya disetrika satu persatu. Wow. Saya bilang, nanti saya kena di Jakarta, saya minta teman-teman saya lagi untuk kumpulin. Dari mana teman? Sulawesi Barat, Polewali Mandar. Polman. Saya kan bolak-balik ke sana. Ke sana kan? Mamuju ya. Di Mamuju, saya di Polewali Mandarnya. Saya bilang nanti saya yang bawa, disetrika mas, bukunya Andrea Hirata tuh disetrika halaman demi halaman. Semua diselamatkan. Saya cuma bilang saya bawa, enggak. Ini amanat orang kota. Dia harus sampai ke sana karena buat orang di sana ini emas. Gimana saya nggak mau nangis? Segitunya ya. Itu saya dapat. Saya ke Manokwari ketemu yang namanya Agus Mandowen, atlet angkat besi. Kalau lagi nggak ada PON, nggak ada Porda, pengangguran. Terus? Jadi kuli di pasar ngangkat-ngangkat barang. Tapi dia bilang saya nggak mau lihat orang Papua selalu seperti sekarang. Hidupnya hanya mabok dan miskin. Anak-anak saya, adik-adik saya. Generasi di bawah saya harus lebih dahsyat. Apa yang dia lakukan pakai noken, bawa buku jalan kaki bisa sampai 20 kilo. Dipinjam-pinjam? Pinjemin buku, ngajarin anak-anak baca buku. Saya boleh bodoh, generasi saya nggak, generasi di bawah saya harus pintar. Ketemu orang-orang seperti ini, saya merasa sangat kecil dalam dunia literasi. Belum yang lain-lain yang tukang tahu, tukang apa sambil bawa tahu taruh buku di sampingnya, jadi jualan sambil silakan baca. Itu buat saya yang membuat Indonesia buta huruf tinggal 2, sekian juta itu bukan cuma negara, mereka ini pejuang-pejuang literasi di ujungnya nggak ada yang biaya, mereka keluar sendiri. Kalaupun ada yang orang-orang provokator seperti saya, yang mudah-mudahan banyak yang bersyukur bisa saling bantu dengan mereka. Mereka lah ujung-ujung tombak. Itu kalau saya bercerita dengan 800 TBM yang ada sekarang, jangan 800, dalam data kita ada 8 ribuan. Satu TBM Taman Bacaan Masyarakat itu mengumpulkan 10-15 anak aja udah berapa jumlah. Dan di era sekarang, itu yang saya sedih. Saya cuma meminta ke Pak Nadiem, ayo dong taruh spot wifi di Taman Bacaan itu. Supaya anak-anak tetap bisa belajar. Karena di beberapa titik itu mereka harus naik ke pohon untuk ketemu sinyal. Di Wonogiri teman saya, Wahyudi itu yang pedagang kecil, bikin Taman Bacaan Masyarakat, itu ngajak anak naik pohon untuk bisa dapat sinyal. Ada fotonya nggak? Teman-teman ada fotonya. Itu di Jawa itu, masih di Jawa loh yang begitu mas. Gimana yang di luar Jawa? Itu, dan mereka tetap semangat aja. Saya kalau ngirim, saya selalu malu hati itu kalau ngirim Al-Quran, ngirim tafsir, cuma 2, diposting sama mereka di Instagram, di Twitter dengan perasaan seperti menemukan emas dan berterima kasihnya gak ketulungan. Ya lo, harga tafsir itu 60-70 ribu, buat kita 140 ribu mas. Buat mereka itu disambutnya saya kayak dianggap pahlawan, padahal saya kadang-kadang cuma jadi provokatornya, teman nyumbang saya kirimin misalnya. Hari ini saya bilang saya dapat buku 270 Al-Quran besar yang selalu dibawa Pak Jokowi kalau ketemu pejabat-pejabat dari negara Islam itu. Gede banget, 1 meter kita masih bisa baca. Harga cuma 279 ribu. Saya bilang saya sekarang dapat 20 nih. Yang daftar sudah 7.000 minta. Saya cuma 20. Sehingga saya dengan perasaan ini, saya bikin giveaway aja ya. Jadi saya nggak asal milih. Nanti kita kocok nih siapa yang dapat untuk saat ini. Nah, tujuan saya kemudian munculkan di media sosial itu untuk supaya dia tertarik. Ayo dong, bantu saya. Bantu saya untuk nyebarin. Saya bagian provokatornya nih. Saya hubungkan dengan Gramedia, dengan penerbit-penerbit, saya minta harga dasar. Saya kirim, saya datangin biro-biro kurir. Boleh nggak kirimannya gratis? Banyak yang mau. Karena apa? Saya merindukan Pak Jokowi mengingat kembali janjinya. Ketika dia kampanye kemarin, dia bikin gerakan tanggal 17. Setiap tanggal 17 setiap bulan, orang boleh mengirim buku ke taman-taman baca kemana saja, ke 1 titik 10 kilo. Jadi saya bisa 100 kilo, tapi ke 10 titik gratis lewat PT Pos. Belum jalan? Sudah jalan hampir setahun lebih kalau nggak salah, nggak jalan lagi. Padahal itu yang paling dirindukan oleh mereka. Karena buat mereka itu, kami bukan tidak mau baca. Yang mau baca nggak ada. Kita kirim buku yang 50 ribu, kirim ke Papua, biaya pengiriman 130 ribu. Bagaimana mereka bisa baca? Mas? Jadi, jangan cuma, Pak Jokowi jangan cuma mikirin infrastruktur jalan deh. Ada infrastruktur intelektual yang jauh lebih penting. Kalau ini nih, kalau Bapak saya selalu bilang,
Man, bukan sholat, bukan zakat, bukan naik haji loh perintah Tuhan pertama. Ikro, bacalah. Dan orang yang tidak baca, orang yang buta huruf, lebih rendah kedudukannya daripada orang yang berpikir, orang yang pintar, orang yang cerdas itu. Orang yang bisa baca. Itu kan, itu kita dikasih hal seperti itu. Itu baru satu tahap loh, Man, kata dia. Guru saya yang di Melbourne, yang di Monash University, Profesor Nadir, ada 13 kali loh Tuhan perintah langsung loh di Al-Quran. Afala yatafakkarun, apakah kamu tidak menggunakan akalmu, apakah kamu tidak menelaah. 13 kali itu kalimat Tuhan. Artinya kan setelah Iqra ada proses panjang, pembelajar seumur hidup itu. Minal mahdi ilal lahdi itu kan, orang bilang high order thinking skill. Pembelajar seumur hidup yang harus, agama kita udah ngajarin itu, perintah kita ngajarin itu. Tapi saya membayangkan ketika saya bilang saya punya 20 tafsir Al-Quran, saya dapat 50 tafsir Al-Quran yang berebut ratusan ribu, dan kemudian bilang tafsir Al-Quran kami turun-temurun satu loh di keluarga dan sudah hancur, tapi karena takut dibuang berdosa, disimpan nggak kebaca, taruh aja, kita nggak punya tafsir. Itu yang bikin saya terpukul kemarin. Ketika saya dapat 100 tafsir aja, 100 tafsir cuma... Ini kejadiannya baru, Man? Sekarang, ketika WFH ini saya bagi-bagi Al-Quran itu, saya bagi giveaway di Twitter, Mas. Saya bilang saya punya 50, itu rata-rata tweet activity saya 180 ribu. Yang hanya minta saya dong yang menang, Mas. Ini Al-Quran saya sudah seperti ini. Belum bicara pesantrennya. Ya, untuk viewer saya yang sekarang mendengarkan podcast saya dengan Kang Maman, ya kesempatan untuk beramal, ya untuk membuat orang bisa membaca, apalagi tafsir Al-Quran ya, dan Al-Qurannya tentu saja, dan bukan itu saja, buku-buku yang lain. Barangkali bisa ngubungin kemana? Bisa ke saya langsung. Di Instagram saya, DM saya, kita langsung bertindak. Ya, DM aja, DM-nya, akunnya adalah @kangmaman ya. @kangmaman1965 kalau di Instagram. Kalau di Twitter @maman1965. Dan kalau ditanya sumbangsi saya kemudian apa, saya akan cari. Nggak akan salah sasaran. Dan biaya pengiriman saya tanggung. Jadi berapapun Anda mau kirim hari ini, akan sampai ke tujuan, dan pasti saya akan kasih bukti. Jadi kalau orang bilang, lu ria banget sampai lu berangkat posting, pulang posting, bukan itu tujuannya. Tujuannya cuma transparansi aja. Berapa harga satu tafsir? Harga satu tafsir saya bisa dapat harga yang 100 jadi cuma 50, kena jaminan nama yang saya. Sekarang lagi dibutuhkan di bagian yang mana? Yang 50 ribu. Yang 50 ribu. Buat yang tua-tua, yang lebih tinggi, yang harga 200, saya bisa dapat 80 ribu. Dengan nama saya gitu kan, saya dapat ke penerbit, saya datangin langsung dikirimkan kemana-mana, sampai ke sasaran pun saya minta laporan. Nanti saya ngiriman pribadi ya. Terima kasih. Nomor rekeningnya. Semoga yang lain bisa mengikuti ya. Amin. Man, gara-gara itu akhirnya Kang Maman menjadi penulis. Banyak sekali menulis buku. Bapak tuh selalu bilang begini, kalau kamu sudah pintar bisa membaca, tujuan saat belum selesai tuh. Tapi bagaimana? Masih ada lanjutan. Belum selesai. Jadi si tentara ini perintahnya banyak banget. Iya. Ketika saya Bapak mau meninggal pun cuma satu kan, dia panggil, dia kasih nasihat 2, 15 Januari 82, 14 malam di Rumah Sakit Dustira Cimahi, sini. Kalau kamu cinta sama Bapak, jangan mewahkan makam Bapakmu, mewahkan hati ibu. Yang pertama. Oh gitu, jangan mewahkan makam bapakmu, mewahkan hati ibu. Jadi nggak ada gunanya tuh pusara-pusara yang ya, oke. Terus mewahkan hati ibu, kamu anak tertua, itu satu. Yang kedua, kamu pintar. Menang cerdas cermat di TVRI Makassar, menang apa? Jangan pintar sendiri. Bagikan ke orang lain. Salah satu caranya apa? Setelah kamu Iqra, ada perintah. Tuliskan dengan kalam, dengan pena. Bikin buku. Bikin buku itu sehat buat kamu, sehat buat keluarga kamu, sehat buat orang lain. Dan mengabadikan sejarah itu penting. Dan dia bilang bangsa Indonesia itu besar. Tapi kenapa kita tetap seperti kecil? Semua kekayaan kita, terutama kekayaan intelektual kita, dicuri oleh mereka. Dan saya baru temu jawaban itu. Bapak saya itu orang bodoh kan, bukan orang kita, cuma lulusan SMA, masuk Bintara. Begitu saya baca buku sejarah penghancuran buku di muka bumi, Fernando Baez yang menulis. Kenapa sebuah bangsa kalau mau menjajah itu yang dia bakar pertama kali museum, arsip, perpustakaan. Dan pemikirannya dicuri, buku-bukunya dibawa ke sana, nanti kemudian diolah, diakui kehebatan bangsa ini. Diakui sebagai karya mereka kan. Kejayaan kita, kebesaran kita, kehebatan kita jadi hilang. Kita dianggap bangsa biadab sehingga perlu dianeksasi, perlu dikuasai, perlu dijajah untuk dimanusiawikan. Dan sejarah kita panjang banget. Datang deh ke Sumatera Selatan, Machu Picchu dibanding Lahat, peninggalan di Lahat lebih dahsyat. Oh iya?
Di mana-mana kita ketemu patung, Mas, kita ketemu peninggalan. Dan orang bilang peninggalannya belum beradab, cuman batu diukir. Enggak tuh. Datang ke Lahat, ketemu patung-patung raksasa. Waktu itu saya datang dengan Pak Aswari, saya masuk ke hutan-hutan. Itu sudah menggambarkan kebudayaan maju. Gambar patungnya itu sudah bukan orang telanjang. Sudah berpakaian, sudah pakai gelang, sudah pakai senjata. Artinya apa? Kebudayaan modern udah ada. Dan begitu kita baca Daily Planet, salah satu peninggalan tertua di muka bumi ada di Lahat. Bukan cuma di Machu Picchu. Tapi penghargaan terhadap benda-benda itu di sana ditaruh, ada di halaman sekolah. Begitu aja. Nggak ada pembukuan yang sangat dahsyat. Jangan-jangan Sriwijaya segala pun itu buku banyak dari sana tuh. Kalau sampai Belanda bikin bengkel kereta apinya di Lahat, ada sesuatu di sana. Itu kan urat nadi ekonominya zaman-zaman dulu. Kereta api segala kan. Dan itulah yang mengangkat semua hasil buminya Sumatera Selatan, batu baranya dan sebagainya. Dan Lahat menjadi salah satu tempat yang terdahsyat. Buka Daily Planet, lihat kata Lahat. Nggak kalah dengan patung-patung di Machu Picchu. Cuman kita nggak pernah menyuarakan itu misalnya. Mudah-mudahan dengan Pak Sandiaga Uno di sana bisa langsung mendatangkan dan akan lihat hal-hal tersebut. Jangan sampai lagi ditangani begini, patungnya terpotong, entah itu kepalanya dibawa ke Belanda, badannya nggak sangat besar, di sana jadi mewah, di sini ditanganinya dengan apa? Kepalanya dibangun dari semen dan sebagainya. Menyedihkan kan? Peninggalan-peninggalan luar biasa. Nah, saya nggak tahu sejarah nenek moyang kita mungkin dibakar, dibawa ke museum-museum di sana, lalu kita dibilang bukan bangsa yang maju. Padahal kita bangsa-bangsa yang sangat maju, tapi keliterasian kita diambil. Literasi terpanjang di dunia yang tertulis di mana? Ilagaligo. Datang dari Sulawesi Selatan, datang dari daerah kelahiran saya. Berarti masyarakat kita sudah sangat literat sejak zaman dulu. Belum ada yang mengalahkan terpanjangnya Ilagaligo. Tapi kenapa kita masih seperti sekarang misalnya secara literat? Ini yang buat saya membuat saya udahlah, ini dunia saya. Gerakan literasi ini dunia saya. Dan saya udah bilang sama teman-teman, gerakan kerelawan literasi ini seperti bekerja di dalam hening, dalam sunyi, dalam nggak ada sorotan lampu, harus diterima. Berapa buku yang dibuat, yang ditulis? Yang saya tulis terhitung sejak saya berhenti jadi jurnalis 2014, 25. Jadi setahun 23, tapi tahun 2020 kena di rumah terus 8. Zaman Covid ini? Pernah nerbitin sekali 4 ya? 8. Tahun 2020 8. 5 sendiri, 3 kolaborasi dengan Pak Sonita, dengan Profesor Nadir Shah Hussein. Kita bikin kolaborasi. Dan saya bisa hidup dari situ. Saya ingin betul-betul Bapak saya kalimat dia bisa terbukti bahwa lu bisa hidup dari keliterasian. Nggak mungkin Allah ngasih perintah pertama kalau nggak ada maksudnya. Dan ini buku terakhir? Buku ke-23. 23. Buku ke-24 saya mengabadikan 2020. Saya kehilangan 2 orang yang sangat saya cintai, ibu mertua dan ibu kandung saya. 12 Mei ibu mertua, 12 Juli ibu kandung. Selesai sholat isya tidur, lalu nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba pergi saja. Dan ternyata dia sudah mempersiapkan kepergiannya. Ketika saya pulang ke Sumedang, membuka lemarinya, semua bajunya udah dibagi-bagi ke teman-temannya. Dan teman-temannya bilang, ya kalau saya meninggal ini masih ada di lemari, nanti saya ditanya Tuhan pertanggungjawabannya apa, saya enggak. Jadi dia sudah mempersiapkan semua. Semua tulisannya sudah, arisan uangnya ada di mana, sudah dibikin semua. Tidur dalam tenang itu. Dan buat saya itu yang saya bilang, ibu saya luar biasa, karena ketika ayah meninggal dari 82, dengan segala perjuangannya kita suruh nikah pun dia nggak mau, kita suruh pulang ke Makassar. Tidaklah, laki-laki yang saya cintai dimakamkan di sini, saya harus ketemu dia setiap waktu. Makanya dia jadi orang Sumedang, padahal dia anak tunggal dari Makassar dan sebagainya. Dia pulang mungkin akan lebih nikmat, masih punya keluarga dan sebagainya. Tapi tidaklah, saya harus jaga makam bapak. Jadi 2 orang inilah yang mengajarkan saya betul-betul tentang banyak nilai, terutama nilai kemandirian, nilai yang menegakkan alif itu, menegakkan badik yang berbentuk alif itu, soal harga diri, soal ya seperti Mas Helmi, bagaimana nilai jual kita, nilai kita itu dilihat dari soal bagaimana integritas kita, bagaimana kepercayaan kita. Saya kalau dengar cerita dari Mas Tanto, bapak saya cuma jualan kacamata dekat alun-alun di Palembang, dagang kaki lima misalnya. Siapa yang pernah bisa bayangkan Mas Helmi, Mas Tanto ada di Jakarta dan sekarang mengharumkan bangsa ini, bagaimana Mas Tanto dianggap sebagai dubes terbaik, salah satu dubes terbaiknya Indonesia misalnya dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah percaya bahwa
kalau bapak kita pendidikannya segini akan mewariskan kita segini, tidak. Bukan bapak itu. itu beca. Iya, bukan itu. Ya, Tapi kalau dia bisa menegakkan, kita bisa menjaga nilai-nilai yang dia amanahkan, seluruh peluang ada. Peluang ada. Itu juga yang saya selalu katakan. Mungkin orang tidak siap punya presiden seperti Pak Jokowi karena cuma insinyur dan pedagang kayu, sehingga tukang kayu dan sebagainya. Ada ketidaksiapan kita menghadapi seperti itu, seolah-olah posisi itu hanya untuk darah biru, hanya untuk orang-orang tertentu yang sudah tergariskan. Buat saya tidak. Apalagi di era milenial. Di era di mana tidak ada lagi batas negara. Kita kan warga kolonial nih. Lahir cuma punya satu warga negara Indonesia. Anak-anak kita lahir udah 2 warga negara Indonesia sama warga net. Udah jadi warga dunia. Kita nggak kenal di Indonesia, dia kenal di dunia. Teman-teman saya yang muda-muda yang menciptakan komik-komik, kartun-kartun yang bekerja sama dengan Hollywood, banyak betul mas. Penghasilannya, kita lihat celana pendek pakai, bangun tidurnya pun belum mandi siang-siang dan sebagainya, penghasilannya miliaran. Yang Mas Helmi temui lah di daerah sekarang. Gila. Coba pengalaman Mas Helmi ketemu mereka menemukan arang, kaget kan? Kita merendahkan mereka, tiba-tiba dia pakai sarung, dia pakai apa, begitu lihat asetnya. Malu kita aja nggak tahu. Dan saya pernah sombong datang ke satu sekolah di Bintaro, sekolah Pahwa, kerjasama dengan Taiwan kata. Saya bilang kita tuh negara tidak literat. Saya bangga. Saya kena ajaran orang tua. Saya itu baca buku 3 hari 1 buku tamat. Jadi sebulan 10 kan. Di sini siapa yang seperti saya? Banyak yang angkat tangan. Kamu berapa nak? 60, 70. Dan gurunya bilang iya, perpustakaan kami sampai kewalahan menangani di hari libur pun mereka minta buka. Jadi sebenarnya kita nggak boleh pesimis sebenarnya. Nah, yang kita butuhkan cuma butuh orang-orang yang mau masuk ke dunia literasi, mau ke keliterasian ini. Saya selalu optimis dengan Indonesia. Jadi nggak usah mimpi soal generasi emas yang masih nanti, harusnya dari sekarang generasi emas. Jadi nulis dengan Mas Sonita. Saya sudah punya target, tidak lagi hanya mau menulis sendiri. Saya ngajak banyak orang. Ketika Pak Sony, bagus banget nih tesis bicara tentang millennial and turnover. Dari tesis beliau. Dari tesis beliau. Ayo kita bikin millennial and turnover apa sih ini? Milenial hari ini, mana ada yang lebih dari 2 tahun di satu tempat kerja? Dan mana mau mereka jadi anak buah terus-menerus? Pikiran mereka hari ini bagaimana jadi bos, bagaimana jadi startup dan sebagainya. Yang dibutuhkan bukan cuma kita minta milenial memahami kita, tapi bagaimana kita juga memahami mereka. Kondisi ini kan dialami juga di lapangan kan. Dari TVRI. Sejak di TVRI. Saya TVRI keberhasilan saya, kalau boleh ngomong, yaitu adalah berhasil meruntuhkan tembok yang selama ini ngebentengin anak-anak milenialnya tidak diberi kesempatan oleh para kolonial. Nah itu dia. Buku ini mencoba menjembatani hal itu, bahwa jangan selalu antipati, jangan selalu underestimate sama milenial. Luar biasa. Yang kita butuh dari kita mungkin pengalaman dan wisdom. Betul. Yang kita bisa kasih ke mereka. We cannot teach them knowledge. We just can teach them kalau knowledge wisdom. Dan sebagainya lebih hebat dari kita. Saya udah takut. Jadi lo karya kami di TVRI sampai mengagetkan orang, tiba-tiba kita menangkan Piala Presiden. Yang dokumenter terbaik Jelajah Kopi itu dibuat oleh anak-anak milenial. Sangat bisa kok. Sangat bisa. Kita memberikan kepercayaan saja kepada mereka. Jangan kemudian. Tapi kadang-kadang yang kolonial yang gerecok ini itu yang harus ditertibkan. Tapi itu lebih kepada dialog ya. Bagaimana saling menghormatin gitu. Jadi anak muda memang harus menghormatin orang tua, tapi orang tua pun harus menghormatinya. Itu yang saya bilang. World Economic Forum bilang itu kan. Literasi baca tulis, literasi numerasi, finansial, digital, literasi sains, budaya dan keluargaan. Penghargaan terhadap kebinekaan. Ini yang penting kan 6 ini. Tapi 4 ini ikat dengan 4 kompetensi. Komunikasi, kolaborasi, creativity, critical thinking. Nah, komunikasi dan kolaborasi ini milenial dan kolonial itu bisa. Dan mereka bisa saling dukung. Mas Helmi keliling Indonesia lah. Kita malu ya jadi orang tua ya. Kita berharap bisa lahir muda lagi ya. Mereka masih muda. Luar biasa kan Mas? Pemikiran mereka. Tapi they need us man. Jadi saya itu sekarang jadi seperti reborn gitu ya. Saya dibutuhkan oleh besok Selasa saya ke Subang. Kemudian berapa hari berikutnya saya ke Palembang. Saya bertemu dengan anak muda. Kadang-kadang memberikan arahan pada mereka. Mereka mau bikin startup tapi tidak tahu cara bikin deck, tidak tahu cara merayu investor, tidak tahu sudut pandang investor, tidak tahu bisnis apa yang sedang gitu, mana yang sudah mati. Itu aja man. Dan mereka kadang-kadang ngajak saya jadi advisor, jadi mentornya.
Dan terobosan mereka luar biasa kan, temuan-temuan mereka luar biasa. Ide mereka menemukan sesuatu tapi tidak tahu mau diapain. Butuh kolaborasi, butuh wisdom dari kita, butuh pengalaman dari kita. Mereka butuh mentor-mentor. Jadi menurut saya kita yang usia-usia yang sudah senior itu kita mari menjadi mentor-mentor mereka tuh. Saya selalu bilang juga di gerakan literasi kalau ketemu mereka teman-teman baca, yang paling mengerti daerah lu tuh lu, bukan gue. Kita cuma bukain jalan, ngarahin dan bukain jalan. Dan satu, jangan pernah mau dikooptasi oleh kekuatan dari manapun. Kamu bisa mandiri kok. Kita bantu di kolaborasinya. Ketika perahu saya tenggelam, perahunya Ridwan misalnya tenggelam, kemudian buku butuh apa-apa lagi, ada ya teman yang menulis ini Pak Sony, ada perusahaannya membantu, saya pertemukan aja. Saya nggak nyentuh duitnya sama sekali. Itu yang nanti saya lagi nulis buku itu juga tuh. Itu disebut dengan connecting dot. Pekerjaan saya sekarang adalah menjadi seorang dot connector. Setuju. Jadi anak-anak itu butuh apa coach, mereka panggil saya coach. Saya butuh apa orang yang ngerti ini. Oh ya, saya carikan. Coach, saya butuh investor. Oh, saya carikan. Itu fungsi kita sekarang. Saya pun melakukan itu. Sehingga orang kalau nanya apa pekerjaan kamu, saya bingung. Nanti kita dikira calo. Kalau kita nggak menjadi calo di sini. Apalagi saya, man. Sehingga kalau ditanya apa pekerjaanmu, saya penulis. Udah. Cuman persoalannya lu penulis. Tahu profesi gue sekarang? YouTuber. Dan itu cita-citanya kaum milenial hari ini. Kalau ditanya pasti jadi YouTuber, bukan lagi jadi presiden, bukan lagi jadi pegawai negeri. Ini apa nih? Inilah pekerjaannya anak-anak milenial. Jadi kami ini kolonial. Saya dengan Pak Sony kan kolonial. Tapi bagaimana milenial menjual buku ini, mengemas dan sebagainya, melayout dan sebagainya. Oh, ini kaos. Iya. Kita ketemu pasarnya dengan seperti itu. Orang cara mengemas itu kasihlah ke anak milenial. Keren loh. Kasihlah ke milenial. Mereka lah yang mainkan. Layout ini penerbit tinggal terbitin, Mas. Keren. Anak beliau main di tempat begini, di perusahaan startup, di yang sudah jadi unicorn dan sebagainya. Ya udah, kita manfaatkan mereka. Jadi saya punya pelajaran untuk bikin buku ini, melihat Pak Sony dengan anaknya berantem soal melayout, soal apa, soal menciptakan pasarnya sendiri, soal mengkomunikasikannya dan sebagainya. Mana kepikir ya jualan buku ada begininya ya. Zaman dulu kita jual buku aja. Dan begitu ditanya berapa royaltinya, 10% selesai kita hidup, ya kan. Nah ini buat anak-anak milenial nggak boleh berhenti di buku. Anak saya Mas Sony juga seorang desainer, namanya Rachel. Dia yang mendesain animasinya J-Park Day6 itu. Iya. Terus dia lagi baru juga membuat desain-desain yang saya sekarang dia semua yang buat. Terakhir itu dia punya produk namanya Gelatuk. Satu ide yang sangat luar biasa tuh. Jadi dia menjual ice cream 1 scoop tapi dalam kotak, low calories. Gelatuk. Jadi gelato tapi Indonesia market, GLATUK. Iya, wah. Lucu banget gitu. Jadi es krim itu 1 scoop ditaruh dalam kotak. Ya, harganya? Harganya ya nggak mahal lah. Yang jelas sangat anak-anak sekarang kan vegan, ya vegetarian, kemudian low calories gitu. Anak-anak sekarang. Saya cuma masuk ke situ. Berharap gini, Mas. Saya dulu orang yang merasa mewah kalau sudah pegang es Baltik. Es Baltik ya. Iya, dulu kan. Udah lewat, Mas. Udah lewat ya. Nah, setelah itu siapa kelanjutannya? Iya kan? Yang biasanya dari luar, dari mana. Nah, muncul Gelatuk, ayo dong. Kita harus dukung anak-anak muda seperti itu. Nah, itu anak sekarang baru tamat kuliah. Sebelum tamat kuliah pun dia sudah berkarya. Saya bertemu dengan beberapa teman yang penghasilan anaknya udah 200 juta. Sampai bapaknya bingung. Banyak. Anak saya udah 200 juta per bulan penghasilan. Kantornya di mana? Di rumahnya. Di rumah nggak ada. Nggak ada tempat lainnya. Dia cuma ada laptop aja. Iya. Dari mana bapak tahu pajaknya dan sebagainya? Dia udah tahu seperti itu. Wow, saya bilang kita 200 juta zaman dulu mikirnya saya dapat 75.000 nulis di koran. Jadi terjadi lompatan-lompatan yang kita harus. Itu yang mengagetkan. Tapi jangan kemudian kita bermusuhan dengan mereka, jangan kemudian merendahkan mereka. Nah, tinggal jaga soal wisdomnya saja. Nah, buku ini tujuannya itu sebenarnya. Saya akan baca karena saya banyak sekali bertemu dengan mereka. Terima kasih Mas Sony atas bukunya. Thank you Kang Maman atas dialog yang sangat luar biasa sudah menjadi tamu saya. Terima kasih Mas. Saya kehormatan di sini dan bisa menyuarakan teman-teman di gerakan literasi itu buat saya jauh lebih. Ingatin saya akan mengirimkan donasi saya supaya bisa bermanfaat. Terima kasih. Tafsir Quran atau menjadi buku apa. Baik, teman-teman semua, inilah dialog saya dengan sahabat saya, kami bersahabat lama gitu. Ya,
sejak dari sama-sama dulu jadi penulis ya, kemudian kita bergerak sama-sama di dunia televisi, kadang-kadang ada bersaing-saingnya dikit gitu ya. Tapi saya penggemar Helmi Yahya karena kalau ngomongin basket sampai menyebut nama kotanya pun harus tepat. Harus tepat. Utah, nggak boleh Utah. Utah. Di Utah dan sebagainya. Ya, di situ saya mulai terinspirasi untuk melihat bahwa nggak boleh sembarang. Itu tanggung jawab profesi, man. Ya. Yang betul tuh Chicago, ini ada Chicago. Iya, makanya kan. Sehingga presenter bola dan sebagainya harus belajar dari cara Helmi mengucapkan karena itu penting. Iya, dan waktu saya di TVRI dulu, penyiar TVRI, saya coach satu-satu. Bacanya Leicester bukan Leicester. Bukan Leicester. Ya, West Bromwich bukan West Bromwich. Karena waktu itu kita tuh Liga Inggris. Iker Casillas bukan Iker Casillas. Orang-orang yang seperti itu masih kita butuhkan. Tanggung jawab profesi. Yana Julio, harusnya Yana Julio kan? Hanya karena ikut-ikutan Julio Iglesias kan? Jadi kalau baca Haji Jaja Miharja gimana? Haha Mihara. Haha Mihara. Dan bacanya Jose Mourinho bukan Jose. Karena dia adalah orang Portugal, bukan orang Prancis. Ya. Jaja Miharja, Haji Jaja Miharja dilarang masuk Spanyol. Repot. Haha Mihara. Ya keluar apa tuh? Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.